Dan bisa untuk mengetahui kondisi terkini para korban ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta Utara, kita bergabung dengan Naura Syafika di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Selamat siang Naura, ada beberapa korban yang dirawat di sana dan bagaimana kondisinya? Ya, selamat siang Togi dan pemirsa. Hingga siang hari ini untuk jumlah korban ledakan SMA 72 Kelapa Gading yang berada di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih ini jumlahnya total secara keseluruhan ada 39, di mana diantaranya untuk 15 korban sudah diperbolehkan untuk pulang ke rumahnya masing-masing, namun 14 korban ini masih menjalankan rawat inap di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih. Dan memang untuk total secara keseluruhan dari korban ledakan ini ada 61 dibagi ke 3 rumah sakit yang berbeda, di mana diantaranya ada di Rumah Sakit Yarsi, Pertamina Jaya, dan juga di salah satunya di Rumah Sakit Islam Jakarta. Dan memang untuk saat ini informasi kami masih belum mendapatkan atau update kembali dari jumlah korban, karena tadi kami sempat bertemu dengan salah satu keluarga korban yang baru saja datang ke posko pelayanan yang ada di IGD Rumah Sakit Islam Jakarta, di mana dia mengeluhkan telinganya berdenging dan juga keluhan lainnya. Dan memang di sini tersedia posko pelayanan, jadi untuk korban dan juga keluarga korban yang memang merasakan dampak dari ledakan kemarin bisa ke sini lalu kemudian dikonsultasikan dan menerima perawatan di Rumah Sakit Islam Jakarta. Dan hingga saat ini kami juga masih menunggu rilis secara resmi dari kepolisian terkait dengan jumlah korban yang secara pastinya di siang hari ini. Sementara itu Togi. Baik, terima kasih Naura Syafika atas informasinya melaporkan langsung dari Rumah Sakit Islam Jakarta. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, kita ke informasi selanjutnya, di mana ini tim Puslapor Mabes Polri menggeledah sebuah rumah di Cilincing, Jakarta Utara pada Jumat malam. Rumah tersebut diduga merupakan tempat tinggal pelaku yang terlibat dalam ledakan di SMA Negeri 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Jumat malam, tim Puslapor Mabes Polri menggeledah sebuah rumah yang berada di Jalan Mahoni 1, Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara. Petugas menutup akses jalan menuju rumah tersebut dengan memasang garis polisi. Rumah tersebut diduga merupakan tempat tinggal F, terduga pelaku yang terlibat dalam peledakan di SMA 72 di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat siang. Dari dalam rumah, tim Puslapor Mabes Polri membawa sejumlah kardus berisi barang yang diduga terkait dengan ledakan di SMA 72 Kelapa Gading. Salah satunya kardus dengan tulisan serbuk. Ketua RT setempat mengungkapkan rumah yang digeledah merupakan tempat usaha makanan yang ditinggali oleh orang tua serta terduga pelaku yang berinisial MNFH alias F. Diketahui pelaku yang duduk di kelas 12 ini jarang bersosialisasi dengan masyarakat. Tempat usaha kuliner gitu. Itu yang saya tahu. Sekaligus tempat tinggalnya. Tempat tinggal dia anak dari pekerja. Anak dari pekerja di situ. Pekerja di situ. Nah Pak, apa namanya sudah berapa lama Pak tinggal di situ? Saya kurang tahu persis berapa lama, tapi yang saya dengar tadi sekitar mungkin 5-7 tahun ada di situ. Dari masih kecil sih, salah satu pekerja tadi ada cerita ke saya. Sebenarnya dari masih SD, kalau nggak salah tadi dia bilang. Untuk anaknya sendiri saya tidak pernah lihat, karena informasinya di rumah itu jarang keluar, tidak pernah bersosialisasi. Saat ini pelaku F telah diamankan pihak kepolisian dan menjalani perawatan medis karena terluka. F diduga nekat menebar aksi teror karena sakit hati dengan teman-temannya karena pernah dibuli. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Ya, usai olah TKP yang dilakukan di SMA Negeri 72 Kelapa Gading, Jakarta, pagi ini gerbang sekolah tertutup rapat dalam upaya sterilisasi. Ya, usai ledakan yang terjadi di SMA Negeri 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara ini pada Jumat kemarin, situasi sekolah sepi dan ditutup rapat dalam upaya sterilisasi. Ya, sudah tak ada lagi olah TKP yang dilakukan kepolisian. Rencananya Polda Metro Jaya akan mengumumkan hasil olah TKP yang dilakukan oleh tim forensik Mabes Polri.
Densus 88 dan Jimob Gegana pada hari ini. Dalam mengatasi trauma, Polda Metro Jaya memberikan pendampingan psikolog kepada keluarga korban, para guru, dan akan mendirikan Trauma Healing Center di SMA Negeri 72, Jakarta Utara. Diduga pelaku merupakan siswa SMA Negeri 72, belum diketahui motif pelaku, dikarenakan pihak kepolisian masih melakukan pendalaman kasus. Ya, puluhan korban luka dalam ledakan yang terjadi di Masjid SMA Negeri 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara dibawa beberapa ke rumah sakit. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan biaya pengobatan korban ditanggung oleh pemerintah daerah. Ke BK aja yang terdekat dulu. Mana aja. Puluhan orang terluka akibat ledakan yang terjadi di SMA Negeri 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Jumat siang. Aduh, kasihan ya. Ledakan terjadi saat sedang digelar salat Jumat di masjid area sekolah. Para korban dibawa ke dua rumah sakit, salah satunya ke Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta Pusat, di mana sebanyak 39 siswa dirawat di UGD. Sejumlah keluarga korban pun telah berdatangan untuk mengetahui kondisi anggota keluarga mereka yang menjadi korban ledakan. Sementara 15 korban dilarikan ke Rumah Sakit Yarsi di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Sejumlah korban jalani perawatan dan observasi, sementara satu orang lainnya menjalani operasi. Ada 6 yang awal masuk ke emergensi, ada 1 yang kita tetap lanjutan, itu dengan kondisi perlu operasi ya, operasi emergensi, yang 5 lagi dalam perawatan saat ini. Tadi juga baru ada 1 lagi yang dalam diantar oleh keluarga, tapi kondisinya ringan. Jadi total itu ada 7. Gubernur Jakarta Pramono Anung yang menjenguk para korban mengatakan biaya pengobatan semua korban ditanggung oleh pemerintah daerah. Pemerintah DKI akan hadir untuk semua hal yang berkaitan dengan tanggungan di rumah sakit sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab pemerintah DKI. Dimanapun yang terjadi, pokoknya akan menjadi tanggung jawab pemerintah DKI, apakah di rumah sakit ini, rumah sakit lain, dan sebagainya. Sehingga dengan demikian kami segera, tadi saya sudah ada Ibu Kepala Dinas Pendidikan, Ibu Kepala Dinas Kesehatan, dan juga ada Wali Kota, saya minta untuk semuanya ditangani secara baik. Sejumlah korban masih dalam perawatan, sementara korban lainnya sudah diperbolehkan pulang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi Perlindungan Anak Indonesia menyoroti dugaan perundungan terhadap siswa SMA Negeri 72 Jakarta hingga berujung pada aksi kekerasan. Meski masih dalam penyelidikan kepolisian, anak korban perundungan berpotensi melakukan tindakan nekat. Kepolisian saat ini masih menyelidiki pelaku dan motif ledakan di SMA AN 72 Jakarta. Terduga pelaku yang disinyalir adalah anak-anak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pun menyoroti adanya dugaan perundungan. KPAI menilai anak korban perundungan memungkinkan dapat melakukan hal di luar dugaan. Namun begitu, KPAI belum bisa memastikan apakah benar pelaku peledakan merupakan korban perundungan atau bukan, karena harus investigasi mendalam. Anak korban bully itu kan mengalami dampak psikologis ya. Dia mau melawan kepada yang melakukan bully, tapi mungkin dia dalam kondisi yang nggak mampu, dalam artian mungkin yang bully banyak, dia sendiri. Sehingga mungkin dia merencanakan melakukan sesuatu untuk membalas dalam tanda petik gitu ya. Karena dia merasa jengkel dengan situasi bully yang sering dia terima dengan cara seperti ini, itu sangat mungkin. Tetapi ini dugaan kemungkinan ya, maksudnya itu kepastiannya tentu butuh adanya, misalnya kayak saya harus ke sekolah dulu memastikan kepada teman-teman sekelasnya atau guru-gurunya apakah betul termasuk gitu kan, bagaimana perilaku sebenarnya ketika di sekolah. KPAI juga menyoroti peristiwa ledakan yang mirip dengan tindakan teror dan mengimbau para orang tua mengawasi ekstra aktivitas anak, baik kehidupan nyata maupun media sosial, untuk terhindar dari paham radikalisme dan terorisme. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.